Saya itu adalah pemilik, owner, dan juga pengrajin dari brand Rini Hidayati Jewelry, yaitu perhiasan kerajinan tangan dari kawat tembaga dan batu alam. Saya udah mendirikan usaha ini sekitar tahun 2017, sejak tahun 2017, dan sudah menjual hasil karya saya ke beberapa negara. Masih di benua Amerika sama Asia ya, jadi belum sampai ke Eropa, belum tembus tuh Eropa. Doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wina TV dimanapun Anda berada, baik di belahan bumi barat atau di belahan bumi timur, kami semuanya menyapa Anda. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu Ibu Rini Hidayati, yang mana beliau adalah pelaku bisnis di bidang kerajinan tangan, yang mana beliau usahanya atau produknya sudah sampai ke mancanegara. Ada beberapa negara di belahan dunia sana, ada di benua Amerika, ada di benua Asia, bahkan mungkin di benua Eropa sudah ke sana. Kehadiran beliau di sini adalah sebelum podcast ini diambil, di tag, kami di Prodi MBS mengundang beliau sebagai dosen tamu di mata kuliah kewirausahaan. Maka kami hadirkan beliau ke sini, ke ruangan ini, supaya bisa memberikan manfaat, bersharing atau membagikan ilmunya kepada para sobat-sobat Wina TV dimanapun kalian berada. Oke. Kita sapa dulu nih Ibu Rini Hidayati. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manggilnya Miss Rini. Miss Rini, oh Ya. Miss Rini. Kenapa dipanggil Miss Rini? Nanti ada cerita ya. Kenapa dipanggil Miss Rini? Oke, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi gimana? Setelah menghadiri kuliah tamu ya, kuliah tamu di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Exciting banget ya. Jadi karena ini juga baru pertama kali saya diundang, jadi agak-agak nervous, tapi menikmati proses tanya jawab tadi, karena saya melihat ada beberapa adik-adik yang kayaknya tertarik untuk jadi wirausahawan ya. Ya, jadi juga kelihatan teman-teman juga tertarik ya, apalagi tadi mendengar pangsa pasar luar negeri. Benar. Ya, bisa diceritakan nih produk dari Miss Rini, bagaimana sih, apa sih sehingga bisa sampai menarik dari orang mancanegara? Oke, jadi saya itu adalah pemilik, owner, dan juga pengrajin dari brand Rini Hidayati Jewelry, yaitu perhiasan kerajinan tangan dari kawat tembaga dan batu alam. Jadi seperti yang ada di sini, ini adalah contoh produk saya. Rata-rata adalah pasarnya adalah cewek biasanya, atau bapak-bapak yang mau kasih hadiah buat istrinya atau anak-anaknya gitu ya. Jadi saya udah mendirikan usaha ini sekitar tahun 2017, sejak tahun 2017, dan sudah menjual hasil karya saya ke beberapa negara. Masih di benua Amerika sama Asia ya, jadi belum sampai ke Eropa, belum tembus ke Eropa. Doain ya. Itu target saya ke depan adalah untuk bisa memenuhi untuk bisa setidaknya menembus pasar Eropa, tapi sampai sekarang masih belum. Boleh di ini, mohon saya potong di perlihatkan ke kamera. Oke. Bagaimana? Nah, ini adalah contoh produk saya. Ini dibuat dengan tangan saja, jadi dia alatnya sangat sederhana, cuman alat bantunya adalah alatnya adalah tang, cuma satu set tang, yaitu terdiri dari tiga tang yang berbeda mata tangnya, tapi itu tidak untuk membentuk ini. Jadi untuk membentuk ini semua hasil karya tangan sendiri. Ya, Silahkan. ini dari apa? Tembaganya apa? Kawat tembaga, tahu kan Pak ya, kawat pesawat yang buat di kabel listrik itu ya? Oh, kabel listrik. Iya, jadi Isinya kawat kabel listrik itu. Iya benar.
Jadi kan kalau kawat tembaga itu dia punya ukuran masing-masing, jadi disesuaikan saja. Jadi biasanya kawat yang besar itu biasanya kita gunakan untuk fondasinya, dan kawat yang kecil untuk menganyamnya. Jadi makanya kita bisa lihat ada patternnya ya di situ, detailnya itu dari kawat-kawat yang ukurannya halus tapi bahannya sama, yaitu bahan tembaga. Jadi saya gimana awalnya kok ada ide kayak gini? Itu pertama-tama saya dulu diperkenalkan oleh adik saya, jadi sahabatnya di Jakarta itu mereka jualan ini nih, dan mereka suami istri Pak. Jadi kata dia suami istri bisa berpenghasilan utama dari ini gitu loh, bisa menunjang ekonomi keluarga mereka. Berarti potensi untuk menghasilkan uang itu kayaknya bagus ya kayak gitu, untuk satu keluarga bisa bertahan hidup dari hasil ini saja. Mereka tidak mempunyai usaha yang lain, cuman mengikuti pameran biasanya, tapi inilah yang mereka kerjakan sampai saat ini gitu. Jadi waktu itu saya sangat tertarik karena memang ketertarikan saya ke seni. Jadi ketika melihat kok penasaran gitu kan ya. Jadi pas waktu mau beli, nah di sini akhirnya pas lihat harganya juga kayaknya maju mundur gitu. Soalnya harganya juga lumayan mahal. Jadi pada saat itu harga wire jewelry ini bisa sekitar seperti gaji saya dalam 1 bulan. Jadi waktu itu akhirnya karena saya terlalu terlalu penasarannya akhirnya udahlah saya putuskan untuk beli tang aja deh sama kawat tembaga. Itu modal awalnya cuma sekitar 100 ribuan kurang gitu. Alat tadi ya sama. Iya, jadi kalau sekarang pun ibaratnya kalau misalkan mau beli alat itu cuma satu setnya 70.000 Pak. Gitu. Ada tersedia di marketplace. Iya, gitu. di marketplace atau mau gimana itu yang di samping Sudirman itu ada pasar apa itu? Yang biasanya untuk bahan-bahan kerajinan. Nah, Taman Sari itu juga ada gitu. Dan kawat tembaganya juga bisa beli di toko jual kawat tembaga yang buat dinamo, mesin dinamo gitu kan, ada di Pasar 5 Pak. Jadi biasanya saya beli di situ. Pasar 5 Taman Sari. Iya, jadi saya beli di situ. Kalau misalkan dari perempatan kantor pos tuh biasanya di belakang kantor pajak gitu. Nah, jadi dari situ tuh saya belinya. Jadi dengan modal yang kecil saya akhirnya memutuskan untuk belajar dan dari YouTube. Jadi saya ini otodidak ya. Jadi saya bikin ini belajar dari YouTube, mulai dari yang dasar gitu, terus bikin bros-bros kecil, bikin gelang, dan merasa tertantang untuk bikin yang lebih lagi gitu. Dan kemudian juga tanggapan dari teman-teman di sekeliling juga kayaknya bagus gitu. Mereka udah mulai naksir, terus tanya-tanya apa bisa minta bikinkan cincin atau bikinkan gelang. Dan akhirnya saya putuskan kayaknya kok menyenangkan gitu untuk bikin ini, dan akhirnya saya putuskan untuk menjual dengan harga murah. Kemudian uangnya saya belikan lagi bahan yang baru, kemudian latihan lagi seperti itu. Yang menarik sekali tadi kisahnya, dan dari otodidak belajar di YouTube, beli pekakas di Taman Sari. Nah ini berarti otodidak ini apakah memang Miss Rini punya hobi seni sebelumnya atau bagaimana? Atau langsung belajar dari nol? Itu bagaimana bisa cerita? Baik, untuk dasarnya sendiri untuk kerajinan ini saya sama sekali tidak punya dasar. Tetapi saya itu memang peminat seni Pak. Jadi saya itu dari waktu sekolah udah mulai ketertarikan dengan seni, mau itu merajut, mau itu menyulam, menjahit, saya bisa semua gitu. Jadi saya yakin kalau misalkan saya belajar otodidak pun saya akan tiba di satu titik di mana saya akan bisa gitu. Karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya juga bisa kerjain yang lain kayak gitu. Jadi dan juga karena ini adalah hobi saya, jadi semuanya sangat menyenangkan buat
buat saya. Jadi bukan sebuah kesulitan ketika saya mencoba teknik baru atau membuat karya yang baru, tetapi menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya untuk bisa naik level gitu. Jadi semuanya sangat menyenangkan buat saya, sehingga tidak terlihat terlalu berat bagi saya untuk bisa mempelajari ini seperti itu. Oh, dari hobi ya? Iya. Karena memang minat di bidang seni, Iya. jadi ketika ada tutorial bikin semacam ini langsung nyetel gitu ya? Yes, gitu. Jadi di saat yang bersamaan pun saya sebenarnya belajar merajut dan juga belajar melukis di hampir saat yang bersamaan. Tetapi saya menakar sendiri minat saya waktu itu, kira-kira dengan keadaan ekonomi seperti saya, yang mana yang paling memungkinkan bagi saya untuk bisa dieksplor. Kemudian juga minat sendiri yang mana yang memungkinkan saya untuk bisa melakukannya itu bebas gitu, bebas secara waktu, terus juga bebas secara tempat pengerjaannya seperti itu. Jadi sepertinya pilihan itu jatuh akhirnya ke wayang jewelry gitu. Nah, tadi pangsanya ke luar negeri. Oke. Kenapa gak coba, kan susah tuh bahasa Inggris, mungkin orang gimana. Nah ini pemilihan luar negeri ini bagaimana? Kok bisa? Sebenarnya tidak disengaja Pak. Jadi waktu itu saya mempunyai komunitas di online ya. Jadi komunitas ini sangat kecil. Jadi kami itu biasanya terkoneksi di komunitas online, terutama di Facebook. Jadi biasanya di situ kami membuat grup, kemudian berdiskusi, kadang-kadang mencari tips atau triks dari teman sesama pengrajin. Tetapi juga karena komunitas ini kecil, peminatnya juga nggak terlalu banyak untuk yang beli, dan akhirnya jualan kami semuanya kayak takut dijudge gitu. Kalau misalkan untuk menjual itu terlalu tinggi, nanti takut dijudge gitu. Jadi kadang-kadang juga persaingannya tidak sehat karena satu orang menjual lebih murah daripada yang lain gitu. Jadi semuanya karena pertimbangan itu, akhirnya saya pikir sebenarnya hasil karya teman-teman saya juga itu semuanya bagus-bagus Pak. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan hasil karya wayar jawari dari orang-orang luar, justru kita itu udah another next level gitu. Cuman kita nggak punya kepedean, nggak pede dengan barang sendiri. Kadang-kadang kita juga undervalue sama hasil karya kita sendiri. Dan itu tadi alasannya juga karena kadang-kadang kesulitan seperti berbahasa Inggris, mereka takut duluan gitu. Dan sebenarnya saya sendiri tidak langsung memutuskan ke luar negeri gitu. Ada perjalanan di mana saya waktu itu kena bully juga. Nah, jadi di dalam komunitas ini mungkin orang yang melihat saya sebagai saingan akhirnya membuli gitu. Dan karena komunitas kita ini saling mengenal, akhirnya tidak bisa komunitas ini sepertinya tidak suportif untuk bisa mengembangkan diri kita gitu. Jadi akhirnya saya keluar dari komunitas ini. Kemudian karena saya ingin tetap melakukan pekerjaan yang saya sukai, akhirnya yang saya putuskan adalah keluar dari komunitas dan mencari komunitas yang baru. Dan pilihan itu akhirnya jatuh ke komunitas di luar negeri. Nah itu dia. Jadi itu awal mula kenapa akhirnya saya bisa jual ke luar negeri. Jadi mencari tempat yang lebih luas lagi dan bisa diterima juga suportif gitu. Iya. Jadi untuk yang sebelumnya berarti apa Miss Rini ini punya background bahasa Inggrisnya? Oh iya. Jadi selain wayar jewelry ini sebenarnya adalah usaha sampingan Pak. Usaha utama saya adalah saya itu guru. Jadi saya adalah co-founder Kanvas Learning, yaitu platform kursus bahasa Inggris yang berbasis online yang kami dirikan bersama beberapa teman. Dan kemudian jadi bahasa bukan kendala bagi saya, makanya saya juga dipanggil Miss Rini karena
saya mengajar bahasa Inggris. Terjawab udah kenapa Miss Rini? Gitu. Karena juga praktisi atau pengajar bahasa Inggris. Benar. Lalu buat teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya backgroundnya nggak kurang bagus atau dari tempat yang tidak ada kursus, itu bagaimana tips supaya bisa pede untuk berkomunikasi? Iya. Jadi jangan takut sih sebenarnya Pak. Sebenarnya yang kita jual adalah produk kan ya, itu yang kita majukan. Jadi apapun yang mendukung itu kalian akan terpaksa untuk bisa gitu ya. Apapun caranya, kalau soal duit pasti kalian bisa. Jadi sama seperti teman-teman saya, sebenarnya saya satu-satunya kayaknya orang yang bisa berbahasa Inggris properly karena saya adalah guru. Tapi teman-teman saya yang mempunyai pekerjaan yang lain, mereka berasal dari bidang-bidang yang sama sekali tidak berkaitan dengan bahasa Inggris. Ada yang jadi satpam, ada yang jadi jualan tanaman. Bidang kerajinan ini. Iya. Ya. Jadi yang mereka ekspor kerajinan ini, tapi backgroundnya justru nggak tahu bahasa Inggris. Benar sekali. Jadi yang mereka gunakan adalah Google Translate. Google Translate. Iya. Jadi kita itu sebenarnya mempunyai alat-alat untuk mendukung usaha kita. Tinggal kita memaksimalkan dan juga mau belajar sebenarnya untuk memaksimalkannya. Karena keahlian-keahlian penunjang seperti ini tidak akan serta-merta kalian dapatkan kecuali kalian mengeksplor dulu gitu, untuk berani belajar. Jadi tidak ada alasan ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tidak ada alasannya. Smartphone, telepon pintar itu harus menolong kita. Benar, jangan pintar smartphone-nya, tapi Ya, orangnya yang nggak pintar. Ada kecerdasan buatan AI harus bisa membantu kita juga. Benar, justru mereka adalah pendukung kita, bukan kita yang mendukung mereka, mendukung smartphone. Jadi gunakan alat-alat yang sudah tersedia sebenarnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa. Yang ada adalah kita yang membatasi diri kita untuk tidak bisa. Nah, untuk dari hobi nih, hobinya seni, terus juga punya bakat juga di situ. Nah, mungkin teman-teman dari sobat Wina TV dan sobat MBS nih, yang mungkin punya hobi, punya minat. Nah, itu gimana Miss untuk membangkitkannya atau mengidentifikasi supaya jadi cuan? Oke. Belajar dari pengalaman saya itu punya banyak hobi gitu kan ya. Jadi kita spesifik ngomongin tentang hobi dulu. Apapun sebenarnya hobi itu akan bisa menjadi cuan. Apa saja? Apa saja, asal jangan judul. Ya. Jadi apa saja ya. Sama seperti tadi yang saya bilang di kelas tadi ya. Jadi apapun hobi kalian, pilih satu yang paling berpotensi untuk jadi cuan. Jadi kalau misalkan seperti saya berangkat dari kesenian, saya mempunyai beberapa keahlian yang bisa saya identifikasi, kemudian saya menerapkan kriteria apa yang saya inginkan dari pekerjaan yang ingin saya jadikan ini. Pertama, kriteria saya adalah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi saya pengen kerja itu tidak terbatas di satu tempat saja. Dan juga yang kedua, saya bisa fleksibel mengatur waktu jam kerja saya nggak mau diatur sama kerjaan saya yang atur. Dan ketiga juga justru yang paling penting bisa menghasilkan gitu kan ya. Dan juga yang terakhir adalah sesuatu yang saya senangi, karena sesuatu yang kita nikmati akan membuat kita lebih bisa bertahan ketika kita mengalami masalah atau tantangan di dalamnya nanti waktu kita menjalani bisnis ini. Jadi saya menerapkan kriteria-kriteria ini ke dalam hobi-hobi yang saya jalani, kemudian sampailah satu titik di mana sepertinya wire jewelry adalah pilihan yang tepat untuk saya. Wire jewelry. Wire kabel ya? Iya. Wire jewelry berarti perhiasan terbuat dari kawat tadi. Iya, gitu. Jadi kayak misalkan kayak menjahit, kan mesin jahitnya gede Pak, nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi saya kayaknya nggak cocok buat kerja cuma di situ-situ aja gitu. Terus kayak misalkan painting misalkan, itu bahan bakunya mahal. Kita harus beli kanvas, cat air, cat
keliling segala macam, dan itu require a lot of money gitu. Jadi menurut saya ya ini gitu, dengan modal yang kecil kita bisa dan profit yang paling tinggi adalah ini gitu. Karena orang-orang itu nggak tahu ini harganya berapa. Saya mau kasih harga berapapun itu terserah saya, Pak. Jadi mereka akhirnya tidak melihat ini sebagai kawat tetapi barang seni. Sedangkan kalau misalkan kalian mengerjakan sesuatu yang sangat sudah umum, orang tahu itu modalnya berapa dan segala macam, mereka akan membandingkan kok mahal banget gitu. Sedangkan yang ini mereka nggak mau pertanyakan gitu, kok bisa mahal itu kan? Gitu. Jadi karena dia punya nilai tambah yang sangat, Benar. itu bahannya mungkin sudah didapat, tapi ide untuk Iya. Dan skill yang kita gunakan untuk bisa membuat ini. Semua orang bisa beli kawat datang, tapi tidak ada kalau tidak ada skill nggak akan jadi apa-apa, nilainya nol gitu. ya. Jadi ini dipasarkan melalui apa platformnya? Facebook dan Instagram. Facebook. Nah, ini bagi penonton nih, Bani TikTok dan Bani Instagram. Kalian juga mungkin harus mencoba mengeksplor Facebook ya. Iya benar. Bisa ceritain gimana Facebook? Nah, untuk bisnis saya ini kenapa harus spesifik Facebook gitu ya? Jadi saya itu menggunakan dua platform, yaitu Instagram dan juga Facebook. Tapi Instagram sendiri itu cuma saya gunakan untuk memuat semua hasil karya saya menjadi sebuah katalog. Untuk katalog atau galeri? Iya, galeri jadinya. Jadi siapapun yang mau melihat hasil karya saya lebih easy, kayaknya lebih mudah untuk melihatnya, scrolling ke bawah dengan berbagai macam hasil karya saya. Tapi bukan di situ tempat saya jualan, karena pertimbangannya adalah di Instagram itu biasanya penggunanya adalah anak-anak muda, jadi dari kelahiran tahun 2000 ke atas, sedangkan di Facebook itu biasanya kelahiran orang-orang kelahiran 2000 ke bawah gitu. Kenapa harus spesifik seperti ini? Karena target market saya adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan, Pak. Jadi karena ini adalah bukan kebutuhan premier dan juga bukan kebutuhan sekunder gitu kan ya. Jadi orang-orang yang membeli produk saya adalah orang-orang yang sudah memenuhi dua kebutuhan itu, dan ujung-ujungnya adalah orang yang punya duit gitu. Sedangkan karena di Instagram itu biasanya yang banyak adalah kaum Gen Z, mereka masih di umuran baru merintis atau masih kuliah atau masih SMA gitu. Itu bukan target pasar saya. Income-nya belum stabil. Iya, income-nya belum stabil dan masih disokong sama orang tua gitu. Jadi itu bukan pilihan saya untuk berjualan di situ. Dan kenapa harus Facebook? Karena itu tadi jawabannya. Orang-orang yang sudah berumur itu biasanya mereka sudah mempunyai karir dan juga penghasilan yang stabil, dan mereka bisa memutuskan untuk membeli tanpa harus tanya orang lain gitu. Seperti itu. Jadi punya keputusan sendiri dan yang pasti punya uang Ya, benar untuk sekali. beli karya kita. Iya. Pas kuliah dosen tamu tadi kami ada melihat CV Ibu, Oke. CV-nya Miss Iya. Rini. Nah, beliau ini terkait sarjana pendidikan Iya. bahasa Inggris ya. Iya. Kamu bisa diceritain gimana latar belakang keluarga atau latar belakang kehidupan? Oke, jadi Iya. saya itu 3 bersaudara. Saya adalah sulung dari 3 bersaudara, dan saya berasal dari keluarga yang bisa disebut menengah ke bawah, Pak. Jadi ibu saya juga adalah guru di pasar gitu, guru kebersihan atau bekasi yang luas. Pasar Paltujuh. Nah, Warga Paltujuh nih. iya, warga Paltujuh nih. Biasanya kalau misalkan kalian naik ke atas tuh biasanya orang jualan ikan di situ. Nah, di situ tempat ibu saya biasanya bekerja. Dan ayah saya adalah seorang supir taksi. Jadi itu adalah pekerjaan paling elit yang punya ayah saya, karena sebelum-sebelumnya itu pekerjaannya malah jauh lebih tidak stabil penghasilannya gitu. Jadi saya lulus di tahun 2003, tapi tidak memutuskan untuk kuliah dulu karena memang keterbatasan dari keluarga. Kemudian saya memutuskan untuk saya juga mengenyam pendidikan non-gelar, ya pendidikan non-gelar,
komputer akuntansi di IKMA, dan kemudian akhirnya setelah lulus di situ saya bekerja yang tidak sama sekali terkait dengan pendidikan saya. Apa itu? Jadi pendidikan saya adalah komputer akuntansi, tetapi saya bekerja di toko butik menjahit gitu. Jadi karena keterpaksaan saja, karena itulah yang tersedia waktu itu gitu. Jadi setelah bekerja sekitar kurang lebih 7 tahun atau 5 tahun saya lupa, saya di 2011 itu memutuskan untuk kembali kuliah setelah adik saya lulus kuliah. Jadi saya bantu orang tua untuk menguliahkan adik, kemudian saya akhirnya memutuskan baik kayaknya waktu sekarang adalah waktu yang tepat untuk saya balik kuliah, dan saya lulus di tahun 2015 sebagai sarjana pendidikan gitu. Dan perjalanannya kemudian kami membuka kakak seperti tadi di tahun 2019 gitu. Jadi latar belakang keluarga yang mungkin tidak punya privilege. Iya, tidak punya privilege. Privilege-nya kurang gitu, tapi bisa ya. Benar sekali. Tapi kalau untuk ngomongin privilege, sebenarnya saya juga punya privilege nih Pak. Ya. Karena lahir di keluarga yang kurang mampu. Privilege saya adalah saya tidak mudah menyerah ya. Karena semuanya harus bisa survive buat saya. Jadi saya diajarkan untuk kerja mulai dari kecil. Itu mungkin privilege yang nggak semua orang punya nih gitu. Kalau ngomongin tentang privilege, karena kan bukan cuma kenyamanan, tetapi pendidikan dan juga value yang kita dapatkan dari orang tua juga adalah privilege. Ya, jadi mentalitas yang diturunkan dari orang tua, pendidikan Benar. dari orang tua itu privilege yang mungkin nggak disadari, bukan cuma dari materi atau status Iya, keluarga. orang cuman kayaknya lebih sering ngomongin privilege itu adalah kenyamanan ya. Padahal sebenarnya kita punya dua sisi mata uang yang berbeda. Kalau misalkan untuk orang yang ekonominya bagus, kenyamanan itu adalah privilege. Tapi buat orang yang ekonominya kurang bagus, menurut saya adalah mentalitas yang diturunkan oleh orang tua juga adalah privilege yang nggak akan diturunkan oleh orang tua yang dengan ekonomi yang berpenghasilan bagus gitu. Mental tidak mudah menyerah, dan mungkin juga terjepit oleh kepentingan hidup ya. Benar sekali. Hidup. Ibaratnya kan maju atau mati gitu kan ya. Ibarat kasarnya. Ya. Mungkin out of topic, barusan kemarin saya diajak istri saya nonton di Netflix satu kakak 7 ponakan. Nonton, nah itu kira-kira kurang lebih lah gitu, dari dia senior generation gitu kan, tapi memperjuangkan dan bisa berhasil happy ending lah intinya. Tuh, itu malah dikeluarin ya. Tapi memang itu kadang-kadang sisi yang mungkin menurut orang sedih ya, sisi itu sebenarnya, tapi tidak menyadari bahwa itu juga menyediakan value yang bernilai untuk kita akhirnya berkembang ke depannya. Jadi ini satu yang sangat berharga dibanding privilege yang pada umumnya adalah jiwa tidak menyerah, dan tentu saja itu harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sangat. Jangan ibaratnya jangan melihat itu sebagai kekurangan ya, tetapi justru itu sebagai nilai tambah bagi kita untuk bisa survive. Gitu. Mungkin sebelum bagian kita menutup ini terakhir, ini kan bikin karya seni, karya dengan tangan. Nah tadi Miss Rini menceritakan saya kerja tidak terikat waktu, mungkin yang nggak terikat tempat, bisa dikerjakan di mana saja mungkin yang pernah. Jadi gimana bisa ceritakan proses kreatif dalam ini? Kalau bukan rahasia dapur perusahaan ya. Sebenarnya nggak ada rahasia sama sekali ya. Jadi biasanya karena ini adalah require very small amount of tools. Jadi toolsnya itu nggak banyak, cuma tang dan juga kawat, batu, itu doang. Jadi saya cuma ngepaknya itu cuma di satu dompet pouch gitu yang biasa untuk cewek-cewek masukin makeup, itu udah cukup. Jadi biasanya saya taruh itu di bawah jok, saya bawa kemana aja Pak.
Jadi dimanapun saya duduk, dimanapun saya bisa santai, saya bisa buka itu, kemudian saya bisa, daripada saya nunggu antrian di rumah sakit dan bengong atau cuma buka HP scrolling, mending bisa kerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan. Dan itu juga sebenarnya soft marketing ya. Jadi memperkenalkan barang ini kepada orang-orang di sekitar itu sebenarnya soft marketing buat kita. Mereka akhirnya tertarik, bertanya. Jadi saya karena ini membutuhkan waktu yang lama ya Pak untuk bikinnya. Mungkin sekitar kalau untuk satu barang itu sekitar 15 sampai 20 jam. Jadi biasanya saya ingin punya tempat di mana saya bisa merasa nyaman ketika idenya ada, saya bisa ngerjain langsung gitu. Dan rata-rata biasanya kalau misalkan teman-teman yang sering ke mall itu pasti bisa lihat saya itu nongkrong di salah satu tempat minum gitu. Di mall di Banjarmasin. Iya. Silakan. Iya. Di mall di Banjarmasin. Di hall besar itu biasanya ada. Saya duduk di situ nongkrong. Berarti kan selain dari tadi income-nya cukup menguntungkan, itu bisa membuat kita bekerja dengan nyaman from anywhere. Mungkin income cukup untuk membuat kita kerja di tempat yang fancy. Jadi itu juga termasuk biaya produksi Pak. Jadi itu nggak sama sekali tidak mengganggu kita gitu. Kita harus membuat diri kita nyaman dan juga merasa dihargai dengan apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang apapun yang saya dapatkan di sini sangat mencukupi untuk gaya hidup saya. Bukan berarti harus yang kayak foya-foya ya, tetapi setidaknya membuat saya bisa merasa nyaman untuk melakukan sesuatu yang saya kerjakan. Rasa nyaman, mungkin menunya nyaman, suasana nyaman, Benar. tapi juga bisa mendukung bikin Bisa produksi, menghasilkan, masukan cuan lagi dari iya, situ. benar. Jadi, yang sering bani-bani kafe, ini inspirasi. Kalau misalnya beliau toolsnya adalah kawat dan tang, mungkin yang HP dan laptop juga bisa ya, Bisa banget, dimanfaatkan gitu. sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya, jadi bicara tentang itu biasanya saya itu kan karena saya dan adik saya itu partner kerja ya. Jadi biasanya kita rapat di situ. Adik saya itu juga penulis Pak. Jadi dan dia juga dosen gitu. Jadi kadang-kadang dia bawa laptop, saya bawa kata dan kawat. Kita kerja sama-sama dan kemudian kita membahas pekerjaan kita atau membahas tentang bagaimana kita mengembangkan Canvas Learning khususan kami. Jadi sambil kerja ibaratnya satu kali dayung 2 pulau terlampaui gitu. Jadi kita mengerjakan semuanya remote gitu. Kapan kita mau jalan, kita bisa langsung pack everything, terus kita bisa jalan keluar gitu. Oke, sangat menarik sekali dan sangat inspiratif. Bukan cuma bagi sobat di sana, tapi juga mungkin yang hadir di sini ya. Ada sekian ribu pasang mata nih hadir di studio ini. Medsosnya aku mungkin bisa di ya, ada tulisan. Nanti Instagram saya adalah Rini Hidayati Jawari. Kalau Facebook saya adalah Rini Hidayati. Jadi silahkan scrolling, cek ataupun ibaratnya mau tanya sesuatu tentang ini silahkan. Kalau saya sempat bisa jawab. Nah, mungkin kalau ide atau ide bisnis yang berbeda dari kerajinan kan Bisa saja. tanya terkait networkingnya atau tentang operasional dan sebagainya. Oke, dan juga yang mungkin pengen belajar bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris ya, Miss? Iya, bahasa Inggris. Inggris. Kita itu menyediakan khusus bahasa Inggris dari mulai anak-anak umur dari 3 tahun sampai TOEFL preparation ataupun IELTS preparation biasanya, atau juga tutoring untuk aplikasi beasiswa gitu. Biasanya konsultasi untuk aplikasi beasiswa juga. Yang semester 3, semester 5 mungkin bisa coba Mempersiapkan diri ya. Karena nggak ujung ya, nggak Benar ujung banget sekali. Jadi bisa tadi di Canvas Canvas Learning. Di Tapi ini mana? lagi di Instagramnya juga Canvas Learning. Iya. Tapi ini juga lagi proses untuk mengganti brand sebenarnya. Oh, Jadi nanti akan ada brand baru dari kita. ya, terima kasih Miss Rini Hidayati
warga dari Al7 Iya. Al7 Kartahanyar to the world ya, from Kartahanyar to the world, ke Amerika, ke Meksiko, ke India. Iya, benar. Ya itu inspirasi, maksudnya dari ya daerah yang mungkin kita remehkan ya dalam sehari-hari permukiman ini ternyata bisa menyambung diri, bisa berprestasi, menginspirasi teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Rini Hidayati dan juga kru semuanya, terima kasih sudah memfasilitasi podcast ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di konten-konten penuh inspirasi dari Wina TV tentunya. Wina TV X Prodi MBS. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.